Ya, jadi kalau mencuci, dia cuci sampai sikunya, sampai lewat siku, nah ini sudah masuk ini. Kalau sikunya lewat sedikit, nah itu sudah selesai. Ya, mencuci tangannya. Jadi cuci, ya. Kemudian mencucinya, kalau dia pakai air sunnah, disunnahkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya. Kalau dia mau dari bawah ke dari siku ke bawah juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau sunnahnya bagusnya, nah dari mana? Dari atas dulu di pergelangan turun ke bawah. Nah, itu paling utamanya. Sebab di dalam ayat begini konteks ayat. Ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Nah, perhatikan ayatnya. Dan cucilah tangan kalian sampai ke mana? Siku. Kalau dicuci tangan sampai ke siku, berarti awalnya dari mana? Dari siku dulu. Enggak kan? Tidak mungkin. Dari siku sampai ke siku. Kan tidak mungkin ya? Berarti dari atas dulu ke bawah. Nah, itu konteks ayat. Ya. Jadi konteks ayat menunjukkan dari atas terus ke bawah. Nah, itu utamanya. Sunnahnya begitu. Tapi yang paling pentingnya, dia cuci semua tangannya. Ya sudah, selesai. Nah, itu yang paling bagus. Dia cuci semua tangannya, kena semua, sampai kena siku, maka sudah. Ya, itu sudah syah wudunya dan sudah melakukan kewajiban. Ya, dan telah menyempurnakan wudu tersebut. Ya. Jadi dia cuci tangan. Pertama dia mulai dulu tangan kanan dulu. Setelah tangan kanan, baru tangan kiri. Nah ini, kalau anggota tubuh, anggota wudu yang mempunyai double, anggota wudu yang double, seperti tangan dengan kaki, ini yang dimulai dengan apa? Dimulai dengan kanan dulu, baru kiri. Itu wajib hukumnya. Kanan dulu baru kiri. Ya, dimulai dari kanan kemudian ke kiri. Demikian pula kaki. Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Nah, sekarang mengusap kepala. Mengusap kepala. Sekarang ukuran kepala itu dari mana? Nah, pertama kepala itu ukurannya dari awal tempat tumbuhnya rambut. Permulaan kepala. Terus ke belakang. Ya, ke belakang sampai akhir tempat tumbuhnya kepala di di leher. Ya, itu juga ukuran kebanyakan orang. Ukuran kebanyakan orang. Itu ukuran kepala. Ya. Sekarang selesai. Kita lihat ukuran kepala. Sekarang dikatakan di sini mengusap kepala. Ingat ya, berbeda antara mencuci dengan mengusap. Iya kan? Beda antara mencuci dan mengusap. Kalau mencuci harus kena semua. Harus kena semua. Tapi kalau mengusap, belum tentu kena semua. Belum tentu kena semua. Diperhatikan ya. Sekarang, ini saya punya buku. Ya, saya punya buku di depan saya. Tangan saya letakkan dari pertengahan buku. Kemudian saya gerakkan ke bawah. Begini. Saya tanya, ini sudah dianggap mengusap atau belum? Saya tadi mengusap buku atau tidak? Mengusap kan? Nah, sekarang pertanyaan. Saya sudah dikatakan mengusap buku. Tadi buku ini saya usap kena semua atau tidak? Tidak kan? Nah, berarti mengusap itu tidak harus kena semua. Tidak harus kena semua. Nah, sama dengan mengusap kepala. Batas wajibnya itu sepanjang dia sudah gerakkan tangannya, dia usap, walaupun tidak kena semua itu sudah dianggap mengusap. Sudah dianggap mengusap. Dipahami? Walaupun tidak kena semua. Ini ukuran batas wajib. Ya, ukuran batas wajib. Kalau batasan sunnahnya itu paling utamanya, itu dia mulai dari depan kepala. Ini kalau sunnah ya, ukuran sunnahnya. Kalau ukuran wajibnya di mana saja, dia kasih jalan tangannya ke kepala, apakah dari tengah atau dari bawah. Yang penting sudah bergerak di atas kepala itu sudah syah. Itu ukuran syahnya. Tapi karena ada ukuran syah, ada ukuran paling utamanya. Nah, sekarang kita ingin yang paling utamanya bagaimana? Paling utamanya itu dalam hadits Abdullah bin Zaid, Nabi menuntunkan bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihi ma ila qafa thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Katanya beliau mulai dulu dari depan rambutnya, depan kepalanya. Jadi ubun-ubun mulai. Terus ke belakang sampai ke lehernya. Ya. Setelah itu sampai ke tengkuknya. Setelah itu kembali lagi ke depan. Ke tempat dia mulai. Nah, ini utamanya begitu. Ya, paling utamanya. Ini saya pakai kopi ya, kalau saya buka begitu. Jadi dia masuk ke belakang, terus dia ke depan lagi. Nah, begitu. Nah, ini mengusap kepala. Nah, setelah mengusap kepala, telinga bagaimana? Apakah ambil air sendiri
Sebagian orang kan begini, diambil kepalanya. Ada sebagian orang kalau berwudu di depan dulu 3 kali. Iya. Iya kan? Ada kan seperti itu, 3 kali. Nah, setelah itu diambil air lagi, telinga lagi 3 kali. Ya, ambil air telinga lagi. Ada lagi kanan tambah, ambil lagi air di belakang lagi 3 kali. Ya, belakang lagi 3 kali. Nah, ini cara yang salah. Ya, cara yang salah. Telinga itu tidak dipisahkan airnya dengan kepala. Ya, sebab telinga ini masuk ke dalam hitungan kepala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udunani minar ra'si. 2 telinga itu masuk ke dalam kepala. Nah, karena itu kalau ambil air 1 kali ambil untuk kepala dan untuk telinga. Jadi ambil air, usap kepala dari depan ke belakang, kembali lagi langsung ke telinga. Ya, langsung ke telinga diusap juga. Nah, begitu. Ya. Jadi caranya mudah. Ya. Caranya mudah. Dipahami ya? Jadi caranya mudah. Ini 1 kali saja. Ingat ya, mengusap kepala berapa kali? 1 kali saja. Ini khusus, kepala itu 1 kali saja. Kalau yang lainnya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ya kan? Tapi kalau kepala cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Adapun sebagian masyarakat yang usap juga di belakangnya, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dalam hadis yang sahih. Ada hadis tapi hadis palsu atau hadis yang tidak benar. Nah, itu salah itu dalam bahkan orang-orang Syafi'iyah sendiri itu banyak yang mengingkari cara yang seperti itu. Ya, cara yang seperti itu. Nah, maka dalam mengusap kepala diambil air, kemudian dia dari depan ke belakang, setelah itu kembali lagi ke depan, langsung ke telinga. Nah, langsung ke telinga. Bagaimana bentuk mengusap telinga? Telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Kemudian ibu jari ini mengusap yang di luar. Nah, mengusap di luar, begitu. Mengusap yang di luar. Nah, begitu tuntunannya. Dan ingat ya, ini namanya juga mengusap. Jadi kalau mengusap telinga itu, tadi mengusap harus kena semua atau tidak? Tidak harus. Nah, kalau mengusap digerakkan begini sudah mengusap, iya. Sudah dianggap mengusap. Kena semua atau tidak? Ya. Maka jangan ada sebagian orang kalau mengusap telinga semuanya dia kasih kena semua. Ya. Sampai seakan-akan harus kena semua. Tidak. Yang penting dia sudah usapkan telinga, walaupun tidak kena semua sudah syah. Ya, sudah syah. Dan kepala serta telinga ini masuk ke dalam rukun wudu. Tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan? Hukum wudunya apa? Hukum wudunya batal. Ya. Sekarang ada pertanyaan mungkin di sini. Bagaimana dengan orang yang pakai imamah? Ya, tahu imamah ya? Saya ada orang-orang Arab misalnya, dia pakai sorban di atas kepalanya. Ya, atau kalau perempuan pakai jilbab. Ya, kalau perempuan misalnya pakai jilbab. Ya, kan sulit untuk membuka jilbabnya. Apalagi kalau di depan orang banyak, tidak boleh menampakkan rambut kepada selain mahramnya. Kan begitu kan? Nah, sekarang bagaimana? Boleh nggak dia mengusap di atas jilbabnya? Nah, maka di sini ada keringanan dalam syariat. Ya, boleh mengusap di atas sorban atau di atas jilbab sebagai pengganti dari mengusap kepala. Tapi telinga tetap diusap. Jadi kalau dia pakai jilbab, dia usap di atas jilbabnya. Ya, setelah itu dia masukkan tangannya ke dalam jilbab, kemudian dia usap telinganya. Kan selesai. Ya. Nah, selesai. Dipahami ini ya? Jadi itu adalah boleh sebagai keringanan. Ya. Kemudian setelah itu kita pindah ke dalam setelah kepala kemana? Ya, ke kaki. Ya. Sekarang mengusap atau mencuci kaki. Ya. Kaki ini termasuk apa? Rukun atau wajib atau sunnah? Rukun ya. Ya. Kaki ini rukun. Kalau tidak dicuci kaki, batal wudunya. Atau ada sedikit yang tidak kena cuci, wudunya batal. Ya. Ingat itu tadi, yang rukun itu 4 itu. Itu harus dijaga betul. Ya. Apa tadi yang rukun itu? Muka, terus tangan, pergelangan sampai siku, terus kepala dengan telinga, terus kaki. Nah, ini rukun. Ya. Sekarang kaki. Kaki itu ukurannya sampai mana? Ya. Dari bawah sampai ke mata kaki. Ya, itu ukuran kaki. Ukuran kaki sampai ke mata kaki. Dan mata kaki itu masuk ke dalam hitungan kaki. Jadi lewat di mata kaki, baru terhitung dia mencuci kaki. Kalau dia mencuci di bawah mata kaki, maka itu tidak terhitung. Dianggap belum mencuci kaki. Ya. Jadi ukurannya sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Nah itu. Kemudian disunnahkan juga untuk menyela-nyelai
kaki, disunnahkan. Dia begitu mencuci kakinya, dia selesai pakai jari kaki. Ya. Dia selesai pakai jari apa saja. Ada sebagian orang mengatakan diselesai pakai jari kelingking. Ya. Tapi itu hadits lemah. Ya. Nyala-nyalai pakai jari kelingking. Pakai jari apa saja, boleh saja. Ya. Tidak ada larangan. Maka dia cuci dulu kaki kanan, setelah itu kaki kiri. Ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang lain daripada yang lainnya, tidak ada mata kakinya, dia cuci sampai mana? Hah? Kalau dia tidak punya mata kaki, dia cuci sampai mana? Ya, maka kita katakan dia lihat kebanyakan orang sampai mana mata kakinya. Ya. Dan dia ukur dari kebanyakan orang. Iya. Diukur dari kebanyakan orang. Iya. Jadi itu mencuci kaki. Nah, setelah dia mencuci kaki, maka selesailah di sini tata cara berwudu. Ini tata cara berwudu ini dari awal sampai akhir itu semuanya diperagakan di dalam dua hadis. Dalam hadis Utsman bin Affan dan juga dalam hadis Abdullah bin Zaid, dan dua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Setelah selesai mencuci kaki, ya, dan kaki ini, satu lagi, kaki ini dicuci dengan dua cara. Boleh dicuci 3 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Seperti yang kita sebutkan tadi. Dan boleh dicuci sampai bersih saja. Yang penting kalau selesai sampai bersih. Itu dua cara kaki. Ya, bisa dicuci sampai bersih. Nah, setelah mencuci kaki, maka sekarang berpindah kemana? Berdoa. Nah, ini selesai sudah cara wudu. Sekarang apa yang disunnahkan selesai wudu? Ini pembahasan yang ketiga. Apa yang disunnahkan setelah wudu? Setelah wudu disunnahkan untuk berdoa. Disunnahkan untuk berdoa. Dan doa yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wudu itu ada 2 doa. Ini doa yang disunnahkan ada 2. Ya, saya akan sebutkan 2 ini. Yang pertama, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang pertama. Iya. Dan keutamanya yang saya bacakan tadi, siapa yang membaca berwudu dengan benar, wudu sempurna, kemudian dia baca doa ini, maka dibukakan berapa? 8 pintu surga, dia masuk dari mana dia suka. Ya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, dia membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang kedua. Ya. Itu doa untuk menutup majelis ilmu. Ini juga dipakai. Doa ini untuk menutup majelis ilmu. Tapi ini juga doa dipakai setelah wudu. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id berkata, siapa yang membaca doa ini, ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ucapannya ini pahalanya akan dicetak dalam satu cetakan. Kemudian cetakannya ini akan disimpan di bawah arsy-Nya Allah. Ya. Di bawah singgasananya Allah. Setelah itu dia akan pecah cetakan ini sampai hari kiamat. Ini keutamaannya. Ya. Jadi ini 2 doa yang diajarkan. Tidak ada doa yang sahih selain dari 2 doa ini. Ada? Bisa dipakai 2-2. Ya. Yang mana saja dipakai. Boleh digabung dua-duanya, dan itu yang paling utama. Kalau dia pakai dua-duanya atau satu-satu, ya, boleh saja sesuai dengan apa yang dia hafal. Maksudnya ya. Double seperti ini. Iya, tidak apa-apa. Double kan? Iya, yang pertama dulu, setelah itu dia double lagi yang kedua. Iya, boleh. Tidak apa-apa. Ya, cuma di sini ada satu perkara yang perlu saya peringatkan. Kadang kita lihat kalau ada orang berwudu, dia baca cuci tangannya ada bacanya, ya kan? Cuci mulutnya ada bacanya, ada cuci Allahumma sqini min haudika yaumal qiyamah. Ya. Cuci hidungnya ada bacanya, cuci mukanya ada bacanya, cuci tangannya ada bacanya, cuci lagi kirinya ada bacanya. Ya. Kalau dia cuci kirinya, tangannya dia bilang, ya Allah berikanlah Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kananku. Sebab orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya itu beruntung. Ya. Kemudian dia doa kiri, ya Allah jangan berikan kitabku dengan tangan kiriku. Ya. Kalau dia cuci lagi kepalanya, ada lagi doanya. Cuci lagi kakinya, ada lagi doanya. Nah ini hadisnya tidak benar. Ya. Seorang ulama besar dari ulama Syafi'iyah dikenal dengan nama Imam An-Nawawi. Ini mengatakan doa yang seperti ini doa yang tidak ada asalnya dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis yang sahih itu doa yang tidak benar. Karena itu kita hanya membaca doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini saya kira, ya, tuntunan ringkas menyangkut tentang masalah wudu. Ya.
Sekiranya ini ringkas ya, dan pembahasan kita lingkupnya kecil, yaitu tentang tata cara wudhu saja. Ya, kita belum membahas hukum-hukum seputar pembatal wudhu, apa-apa yang membatalkan wudhu. Kemudian kita juga belum bahas tentang air yang dipakai bagaimana. Kemudian kita belum bahas juga tentang hukum-hukum mengusap di atas sorban, hukum-hukum mengusap sepatu. Kita belum bahas juga tentang tayamum sebagai pengganti wudhu, belum bahas juga tentang mandi dan lain-lainnya. Itu belum dibahas. Jadi lingkup pembahasan kita di sini lingkupnya kecil, hanya pembahasan tentang apa? Tentang tata cara berwudu. Dan itu tadi pembahasannya. Sekira ini dulu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Beda ukurannya. Iya, berbeda-beda ukuran. Sekarang tadi saya sudah jelaskan telapak tangan itu dari mana sampai ke pergelangan. Mencuci telapak tangan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, kita kembalikan tadi. Kos tangan itu kalau dia menutupi sampai ke pergelangan tangan, dia tidak cuci, maka wudunya tetap syah. Walaupun utamanya dia buka kos tangan kemudian dia cuci. Kan utamanya begitu kan? Sunnah untuk dicuci tangan. Tapi kalau kos tangannya menutupi juga tangan yang di atas ini rukun. Kalau dia tidak cuci, tidak kena air, itu hukum wudunya apa? Batal. Hukum wudunya batal. Nah, kos tangan itu utamanya dia buka, kemudian dia cuci tangannya. Ya, dia cuci tangannya. Kalau dia misalnya tidak mau cuci, ya, pakai kos tangan terus, ya maka ini sulit. Tangan yang lainnya dia cuci pakai apa? Ya, misalnya. Atau muka dia cuci bagaimana? Ya, kecuali mungkin kalau dia di bawah lereng kasih gini anunya, tidak pakai tangan, itu mungkin saja. Ya, itu boleh, tidak apa-apa. Iya. Mana kalau kemana di sampah air seperti kalau mau kos tangan langsung diturunkan. Bukan masuk ke sekitar kos tangannya. Tanpa kita Pembicaraan itu ada dua macam. Ada bicara biasa dan ada bicara dengan zikir. Atau membaca Al-Quran atau membaca hadis, ya. Kalau dia membaca Al-Quran atau membaca ini, dilihat keadaannya. Kalau dia orang yang berhadas itu utamanya dia membaca Al-Quran atau membaca zikir, utamanya dalam keadaan berwudu. Itu yang paling utama. Ya, kalau dia membaca boleh saja sebenarnya, tapi utamanya dalam keadaan berwudu. Nabi SAW pernah datang dari sumur untuk buang dari WC buang air kecil. Begitu beliau kembali di tengah jalan, ya kan ada jauh tempatnya, kembali tengah jalan ketemu seorang sahabat. Sahabat ini memberi salam. Maka Nabi tidak jawab salamnya. Sampai ketemu tembok karena tidak ada air, beliau tayamum. Pukulkan tangannya, tayamum. Setelah itu dijawab salamnya. Nah, ini. Karena beliau tadi dalam keadaan tidak berwudu, ya, dalam keadaan tidak berwudu. Jadi beliau enggan untuk menjawab salamnya. Menjawab salam orang tersebut. Ya, tapi sahabat ini sahabat yang tahu. Tapi kalau sekarang kita jangan sampai seperti itu, lewat ada orang beri salam kemudian dia dijawab. Ya, nanti bisa berkelahi. Ya. Tapi ini Nabi SAW tahu sahabatnya dan beliau kan Nabi. Nanti kalau diikuti, ya, para sahabat kan mau tahu, oh kenapa ini hal seperti ini, sehingga diberikan tuntunan. Nah, kalau di tengah orang-orang yang tahu mungkin apa-apa. Tapi kalau orang biasa misalnya orang tidak pernah dengar tentang hal ini, kalau ini sampaikan, nah ini yang butuh harusnya tetap kita jawab. Sebab itu tadi hukumnya hanya sunnah. Hukumnya sunnahnya seperti itu. Iya. Itu kalau berbicara dengan zikir. Kalau berbicara dengan bicaraan yang lain, maka itu tidak apa-apa insyaallah taala. Boleh-boleh saja sepanjang jangan sampai pembicaranya itu melalaikan sehingga tidak tahu lagi apa yang dia cuci. Iya. Ada kadang saking asyiknya bicara, tidak tahu sudah berapa yang dia cuci tangannya, sekarang dia cuci kemana, kena semua atau tidak. Nah, kalau bisa mengurangi kesempurnaan wudunya, maka utamanya jangan berbicara. Ya, jangan berbicara. Ya, wallahu taala. Sekira itu. Ya. Ya. Iya, cukup sekali. Nah, cukup sekali. Sebab Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau ditanya atau beliau berkata, Anas bin Malik berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yattasilu bis sa'i ila 5 amdad." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu berwudu dengan 1 mud, ukuran 1 mud. Tahu ukuran 1 mud?
Satu mud itu ukuran 2 telapak tangan orang biasa. Ya. Bukan telapak tangan kecil, orang kecil tangannya lain. Bukan juga telapak tangan orang yang sangat besar telapak tangannya. Tapi ukuran telapak tangan kebanyakan orang. Nah, itu 1 mud. Itu 1 mud. 1 mud itu begini misalnya ya. Kira-kira sampai 1 liter. Hah? Tidak sampai kan? Ya, maka ini 1 mud Nabi berwudu dengan sejumlah air ini. Ini wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mandi pakai 1 sa'. 1 sa' itu 4 kalinya ini. 4 kali sampai 5 kali. Ya. Itu kalau mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Ya. Mungkin kalau kita di Indonesia ini, ya, itu sangat sulit mungkin orang Indonesia menerapkannya. Ya. Karena tidak terbiasa. Ya. Tapi kalau dia membiasakan, insyaallah taala bisa. InsyaAllah ta'ala bisa. Cuma ambil air misalnya 1 gelas. 1 gelas itu kurang lebih ini. Dia pakai sedikit, dia cuci. Ukurannya itu yang penting semuanya kena air, sudah selesai. Kan begitu. Semuanya kena air, selesai. Sekiranya itu Allahu ta'ala a'lam. Iya. Tapi ada juga yang dapat dia katakan musamman. Ya? Musamman. Bagaimana jadi dikatakan musamman? Iya. Air musta'mal itu menurut orang-orang Syafi'iyah, air musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai. Ya. Jadi kalau saya ambil air, terus bekas air ini kembali lagi ke situ, itu namanya musta'mal sudah. Musta'mal itu, ya, bahasa Arab artinya yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai. Ya. Kalau dia masukkan ke ini, itu menurut orang-orang Syafi'iyah, ini sudah musta'mal. Ya. Menurut orang-orang Syafi'iyah. Tapi di sini ada satu perkara yang perlu kita bahas. Apa hukum menggunakan air musta'mal? Ya. Ini perlu kita terangkan. Kalau orang-orang Syafi'iyah mengatakan hukumnya paling sedikit makruh. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau orang-orang Hanafi mengatakan itu najis. Ya. Sebagian mengatakan itu najis. Tapi yang benarnya air musta'mal itu tetap suci. Tidak apa-apa. Ya, tetap suci. Sebab Nabi SAW beliau pernah berwudu dari lebih wudu istrinya. Dan Nabi SAW pernah mandi dari baskom lebih air yang dipakai oleh istrinya mandi. Ya. Maka ini air musta'mal tentunya. Kalau dia mandi tentunya ada bekas-bekas air masuk. Tapi Nabi juga tetap pakai mandi junub. Ini menunjukkan hal tersebut adalah air yang suci. Dan ini tidak keluar. Ya. Jadi air itu sepanjang dia masih dalam kategori air, ya, maka bisa dipakai untuk bersuci. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur al-ulama. Iya. Allah Ta'ala alam. Apakah pakaian yang dipakai buang hajat tidak membatalkan wudu? Karena keadaan kurang memungkinkan apabila kita terikat dalam instansi yang waktu dibatasi. Pakaian yang dipakai dalam membuang hajat, sepanjang pakaian tersebut tidak kena najis, tetap dia suci. Ya, tetap dia suci. Sekarang saya tanya, kalau seorang itu kentut misalnya, apakah pakaian bekas kentutnya itu suci atau najis? Tentunya kentut itu enggak singgah di pakaian. Dia pergi kan, namanya angin. Ya. Angin itu tidak mempengaruhi. Ya. Nah, tidak mempengaruhi kain tersebut, dia tetap suci. Maka pakaian ini yang dipakai untuk buang hajat, nah, kalau kena najis, nah ini harus dibersihkan najisnya. Kalau tidak kena najis, maka tetap suci. Maka tetap pakaian tersebut adalah pakaian yang suci, boleh dipakai untuk sholat. Boleh dipakai untuk sholat. Ya, dalam doa wudu pertama disebutkan, Ustaz, bolehkah ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang ada sebagian doa itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin sengaja saya tidak sebutkan. Kenapa saya tidak sebutkan? Sebab itu hadis yang lemah. Itu dalam hadis yang lemah. Karena itu saya tidak sebutkan karena hadisnya lemah. Iya. Bagaimana hukumnya seseorang yang membantah perkataan orang tua
dalam masalah akidah. Misalnya orang tersebut ingin melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariah, sedangkan orang tua tidak menyetujuinya. Apakah boleh mengikuti keinginannya? Ya. Sekarang begini, hendaknya baik itu orang tua maupun seorang anak, semuanya itu berakhlak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pernikahan, perkawinan itu ada aturannya di dalam agama, ada aturannya. Maka kita ini umat Islam diikat dengan aturan agama. Ya, karena itulah utamanya seorang itu semuanya merujuk kepada Al-Quran was Sunnah. Harusnya begitu. Jangan diikat dengan aturan adat istiadat dan seterusnya. Ya. Kalau diikat dengan aturan adat istiadat, ini yang banyak kerusakan yang terjadi seperti yang kita lihat. Kadang ada yang bertengkar gara-gara adatnya pengantin laki-laki tidak sama dengan pengantin perempuan. Ya. Kadang ada adatnya kurang kurang dalam pelaksanaan, kemudian menimbulkan kekacauan. Tapi kalau diikat dengan aturan agama, ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Nah, maka harusnya setiap orang tua itu melaksanakan pernikahan anaknya dengan di atas peraturan agama, ya, sesuai dengan syariat. Sebab ini namanya pernikahan, dan dengan pernikahan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah supaya anak yang kita sayangi yang menikah ini mudah-mudahan perkawinan mereka diberkahi. Kan begitu kan maksudnya? Ya. Maka harusnya diikat dengan tuntunan syariah, diikat tuntunan syariah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang anak kalau bertentangan dengan orang tuanya, misalnya orang tuanya maunya pakai sistem adat dan dia maunya pakai sistem sesuai dengan Islam, ya, maka tentunya yang benar ini sama yang anak, ya, anaknya yang benar. Maka menasihati orang tua itu menasihati dengan cara yang lemah lembut, kemudian disampaikan dengan cara yang benar, sampaikan dengan dalil-dalil yang terang, ya, dan dihargai sebagai orang tua, ya, dihargai sebagai orang tua, ya, terus dinasihati kepada orang tua, ya. Tetapi saya perlu memberikan garis bawah bahwasanya apabila seorang orang tua kalau memaksakan suatu kehendak yang kehendaknya ini berselisih Al-Quran dan Sunnah, itu tidak boleh ditaati. Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita nasihatkan kepada setiap orang tua untuk bersemangat menerapkan agama itu atau menerapkan segala sesuatu sesuai dengan peraturan agama. Wallahu musta'an. Pada waktu membasuh tangan sampai ke siku, setelah tangan kanan, kemudian tangan kiri, apakah boleh air yang diambil dalam bejana dengan tangan kanan kemudian dipindahkan ke telapak tangan kiri untuk membasuh tangan kiri sampai ke siku, atau langsung dimasukkan ke dalam bejana? Boleh saja ambil air dengan tangan kanan kemudian dipindahkan tangan kiri untuk mencuci tangan kirinya, boleh, tidak ada masalah. Ya, yang jelas ukurannya dia mencuci tangan kanannya atau mencuci tangan kirinya. Apakah syah hajinya seorang wanita yang memakai cadar atau kos tangan pada waktu naik haji, atau harus dilepas, atau hanya pada waktu ihram saja? Tolong jelaskan dalilnya. Pertama, menutup muka itu adalah syariat dari syariat Islam. Ya. Jangan dikatakan itu adatnya orang-orang Arab, ya, bukan. Itu adalah syariat dari syariatnya orang Islam. Nah, di dalam haji, pakaiannya perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Ya. Dia pakaiannya bebas. Kalau perempuan, kalau laki-laki itu terikat, dia harus pakaian ihram. Ya. Kemudian tidak boleh pakai kain yang dijahit. Kemudian tidak boleh pakai pakaian pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Itu banyak peraturannya bagi orang laki-laki. Tapi kalau perempuan itu tidak terikat dengan peraturan bagi laki-laki. Ya, karena itulah memang utamanya dalam haji, kalau tidak ada fitnah, boleh perempuan melepaskan membuka mukanya, ya, pada saat haji. Nah, pada saat tawaf. Tapi kalau misalnya banyak laki-laki di sekitarnya, maka diutamakan dia menutup mukanya.
dia menutup mukanya. Nah, ini yang benarnya wallahu taala alam. Apa hukum berdoa setelah sholat seraya mengangkat tangan? Ya, berdoa setelah sholat wajib. Atau pertama begini, berdoa itu ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tempat-tempatnya. Ya. Dan doa itu ada dua macam. Ada doa mutlak, dan ada doa muqayyad. Doa mutlak adalah doa umum, tidak terikat dengan waktu. Ya, doa muqayyad itu terikat dengan apa? Terikat dengan waktu. Misalnya doa keluar WC, ini dibaca kalau doa masuk WC, ini dibaca kalau mau masuk WC. Atau doa setelah selesai adzan, ini doa dibaca kapan? Setelah selesai adzan. Tidak boleh doa mau masuk WC dibaca ketika masuk kebun. Ya. Itu tidak boleh. Atau doa adzan dibaca ketika bangun tidur. Ya. Itu lain. Nah, ini tidak boleh. Ini doa terikat dengan waktu. Kalau doanya mutlak di mana saja, itu boleh saja dia berdoa. Nah, misalnya yang penting dia tidak ikat. Misalnya dia di perjalanan, dia berdoa. Itu boleh saja dia berdoa di situ. Ya, tetapi kalau doa ya setelah sholat, ini doa yang butuh dalil di situ. Sebab dia mengikat dengan waktu. Dia mengikat setelah sholat harus berdoa terus. Ya, setiap sholat berdoa. Ini butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang adanya doa setelah sholat. Ya, doa yang ada di zamannya Nabi itu antara adzan dan qamat. Ini tempat yang paling bagus berdoa. Ya, doa itu didengar antara adzan dan qamat. Maka kalau mau berdoa antara adzan dan qamat, boleh mengangkat tangan, silahkan. Ya. Atau ketika bangun qiyamul lail, atau pada hari Jumat setelah asar sampai maghrib pada hari Jumat, itu doa-doa yang diterima doa di situ. Ya. Tapi setelah selesai sholat 5 waktu, sebagaimana yang kita lihat di kebanyakan masyarakat, ya, setelah selesai sholat 5 waktu langsung berdoa di belakangnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti sholat 5 waktu ini dilakukan doa, ini artinya diikat dengan waktu. Kita butuh dalil khusus. Apa dalilnya? Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Karena itulah tidak disyariatkan berdoa setelah apa? Setelah sholat 5 waktu. Tidak disyariatkan. Ya. Kalau berzikir ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya dikir-dikir setelah sholat. Beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Terus dia baca juga Allahumma la mu'ti lima a'tait, dan seterusnya berdoa. Kemudian juga beliau baca, kadang beliau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca 3 qul, kemudian membaca ayat kursi di belakang setiap salat. Nah, ini boleh, ini zikir. Tapi berdoa seperti yang kita lihat, misalnya berdoa dia mengangkat tangan dan seterusnya, ini tidak ada dalilnya. Ini yang tidak ada dalilnya. Nah, apakah berdosa seorang perempuan yang sedang dirawat di rumah sakit bila melepaskan kudungnya dengan alasan karena dalam keadaan darurat? Ya, seorang perempuan kalau dirawat di rumah sakit dan perawatannya tersebut memang harus, ya, tidak boleh tidak, dan harus membuka kudung misalnya, maka itu tidak apa-apa kalau darurat. Tapi kalau yang dirawat kakinya kemudian dia buka kudungnya, ya, maka ini lain namanya. Ya, masa kaki yang dirawat kemudian kudung yang dibuka, ya, ini tidak boleh. Nah, sudah. Ya. Ada pertanyaan lain? Menahan kentut di dalam salat. Ya. Pertanyaan yang bagus. Pertama begini, menahan kentut itu ada 2 macam. Ada orang yang menahan kentut, ya, tapi tidak begitu berpengaruh baginya. Dia tahan tapi tidak begitu berpengaruh. Ya, dan ada yang menahan kentut dan berpengaruh keras.
ya, sampai dia tahan, tidak tahu sudah apa dia baca, saking dia tahan terus. Nah, kalau dia tahan sehingga mempengaruhi bacaannya, nah ini salatnya batal. Kalau dia mempengaruhi, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah siap, dan tidak ada salat dalam keadaan dia didesak oleh dua pintu. Maksudnya dari depan dan belakang mau keluar. Ya. Itu tidak dihitung salat. Nah ini kalau dia dalam keadaan menahan kentut, ya saking sibuknya dia menahan kentut sehingga tidak tahu sudah apa yang dia baca. Ya. Maka ini bisa membatalkan salatnya. Ya. Kemudian orang yang menahan kentut itu, yang tadi orang yang menahan kentut, tapi tidak begitu memberikan pengaruhan. Dia tahan kentutnya, tapi masih bisa dia baca bacaannya, dia tahu bacaannya. Ya. Maka ini hukum salatnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Ya. Sebab kalau kentut, ya utamanya dibiarkan saja. Ya. Dibiarkan. Nah, kecuali kalau memang penyakit, ada kadang orang, ya sering kalau dibiarkan terus tidak bisa begitu terus keluar terus, maka ini ditahan, tidak apa-apa. Ya, ditahan di sini, tidak apa-apa. Wallahu taala alam. Ya. Iya. Imam juga ini hukum umum ya. Imam dan makmum berlaku sama. Ya. Kalau imamnya, kalau dia batal imamnya keluar kentut, maka diganti sama makmum yang di belakang, maju satu orang untuk menggantikannya. Nah, karena itulah utamanya yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang baik hafalannya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyaliyakum ulul hilmi wan nuha. Ya. Hendaknya yang di belakang kalian para imam adalah orang yang sudah balik dan orang yang mempunyai pengetahuan agama. Orang mempunyai pengetahuan agama. Iya. Iya. Bacaannya imam tadi itu tidak tahu yang ada di belakang itu memang. Maksudnya tidak tahu gimana? Kalau bacaannya tidak tahu di belakang penggantinya bacaan. Ya misalnya imamnya lagi membaca. Ya. Imamnya lagi membaca surah ya. Dia membaca surah setelah Al-Fatihah. Anggaplah dia baca surah yang tidak ditahu, tidak dihafal oleh makmumnya. Imamnya kentut. Ya, keluar imamnya. Makmumnya mau maju ke depan, dia tidak tahu melanjutkan bacanya apa. Ya, maka di sini makmumnya baca surah lain. Nah, baca surah lain, tidak apa-apa setelah itu. Ya, seperti salat biasanya. Ya, sekira begitu. Wallahu taala. Ya, silakan. Iya. Itu istilah fikihnya dikenal dengan nama salasul baul. Artinya kencing yang sudah los. Ya. Kencing yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Tidak ada peraturannya, langsung keluar saja tanpa minta izin. Nah, kencing yang seperti ini kencing penyakit. Ya. Jadi perhatikan ini ya, asalnya penyakit ini, itu orang kalau dia kencing, seakan-akan ada yang mau keluar kan? Nah, seakan-akan mau keluar, dia paksa keluar. Karena terbiasa begitu, akhirnya loh pembuangannya. Jadi kadang kencing itu tidak terkontrol, keluar sendiri. Tidak terkontrol, keluar sendiri. Nah, kencing seperti ini, itu namanya salasul baul. Nah, kalau dia kencing seperti ini, tidak bisa terkontrol. Ini sama kalau maros misalnya, dari maros ke masuk ke ujung pandang, itu bukan musafir. Tapi kalau pangkep itu baru masuk terhitung. Ya. Itu kebiasaan masyarakat kita di sini. Kan ukuran jarak safar itu ukuran apa namanya? Ukuran kebiasaan orang. Sudah anggaplah sekarang dia ini musafir. Kalau dia musafir, dia ingin jamak salatnya. Musafir, ya boleh dia menjamak salat. Mengkasar kalau dia musafir. Dia ikut salat maghrib bersama imam, dia salat, setelah itu salat isya 2 rakaat. Cocok musafir. Dipahami ya? Nah, begitu sampai salat isya, ternyata ada temannya di masjid aja dia bicara misalnya. Nah, pas waktu isya masuk. Nah, pas waktu isya masuk, dia ikut juga salat isya. Maka ini juga boleh, tidak apa-apa. Nah, ini boleh. Sebab Nabi SAW pernah salat bersama para sahabatnya. Nabi salat bersama para sahabatnya. Setelah sholat ada 2 orang di belakang dah sholat. Maka Nabi tanya, ya kamu 2 orang kenapa dah sholat bersama kami? Ya.
Kata dua orang ini, saya sudah sholat ya Rasulullah di rumah saya. Kata Nabi SAW, kalau kamu hadir di masjid, maka kamu harus ikut sholat. Ya, dan itu dihitung sholat sunnah bagi kamu. Itu dihitung sholat sunnah bagi dia dan sholat wajib bagi imamnya. Ya begitu. Jadi dihitung sholat nafilah. Itu tidak apa-apa insyaAllah. Iya. Ada pertanyaan lain? Bagaimanakah hukum bermakmum di belakang ahli bid'ah? Pertama begini, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang mengkafirkan dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Atau begini, saya uraikan dulu, siapa tahu banyak dari hadirin yang tidak mengenal apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru di dalam agama. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang orang yang melakukannya itu kafir. Nah, ada bid'ah orang yang melakukannya belum kafir tapi dia fasik hukumnya, orang fasik. Nah, bid'ah yang mengkafirkan contohnya misalnya orang yang datang menyembah ke kuburan. Ya. Menyembah ke kuburan misalnya, atau dia bid'ah bikin perkara baru dalam agama dalam masalah keyakinan. Dia katakan misalnya, ya, masih ada nabi selain Nabi Muhammad setelahnya. Ya, padahal Nabi Muhammad nabi terakhir. Dia bilang enggak, masih ada nabi. Ya. Ini mengingkari agama. Ya, seperti ini. Nah, bid'ah yang seperti ini, kalau bid'ahnya mengkafirkan, itu tidak boleh sholat di belakangnya. Dan orang yang sholat di belakangnya tidak syah sholatnya. Dipahami? Ya. Tapi ingat ya, syarat mengkafirkan orang itu berat. Itu ada syarat-syaratnya. Ya. Ini telah benar perkara yang merupakan kekafiran menurut agama. Kemudian yang kedua, hilang darinya udzur, penghalang. Ya, kadang ada orang berlaku begini, dia tidak tahu. Dia jahil, dia tidak tahu apa-apa. Dia ikut-ikutan saja. Kadang ada orang yang mutawil. Ya, dan banyak lagi. Ya. Jadi ada syaratnya di dalam mengkafirkan itu. Jadi kalau bid'ahnya mengkafirkan, tidak boleh salat di belakangnya. Kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, ya, tidak mengkafirkan, maka dilihat kalau ada masjid di dekat situ, masjid yang orang yang lebih baik imamnya, maka dia di masjid yang lain saja. Ya. Kalau imam tidak ada masjid lain kecuali itu, maka salat berjamaah hukumnya wajib. Ya. Dan kewajibannya ini tetap wajib walaupun imamnya ahlul bid'ah. Dia tetap hadir di masjid dan salat berjamaah. Hadir di masjid dan tidak boleh meninggalkan salat berjamaah dengan dalil bahwasanya imamnya ahlul bidah. Ya, dipahami ini ya. Dan ini saya telah uraikan panjang lebar di dalam pembahasan di salah satu majalah yang kita terbitkan dan alhamdulillah tersebar. Ya, majalah ini pembahasan tentang masalah salat di belakang ahlul bidah. Ya, mungkin sudah ada sebagian yang sampai di masyarakat. Saya insyaAllah. Ya. Perbedaan kufur dengan kafir. Kalau kufur itu kekafiran. Kalau kafir itu orangnya. Orang itu telah kafir. Ya. Kalau kekafiran dia lakukan, itu belum tentu kafir orangnya. Kalau dia kafir, dikatakan kafir, ini artinya dia melakukan kekafiran yang menyebabkan telah pasti dia keluar dari Islam. Ya, begitu. Itu perbedaannya secara ringkas. Saya kira ini masalah-masalah yang butuh diuraikan detail ya, dan butuh menguraikan panjang lebar. Ya, sebab masalah-masalah seperti ini masalah bahaya. Ya, mengatakan ini kafir, ini ahlul bidah, ini itu masalah bahaya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi ancaman, "Man qala li akhihi ya kafir, in kana kama qala faqad ba'a bihi ma ahadukum in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kamu ya kafir, kalau seperti yang dia katakan tidak apa-apa. Kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepada dia. Maka ini masalah besar, jadi butuh diuraikan secara panjang lebar dan diuraikan secara meluas, dan uraiannya juga ini membutuhkan penguraian, memaparkan dalil-dalil yang sangat banyak. Karena itu insyaallah taala diuraikan nanti dalam mungkin pengajian dan halaqah-halaqah yang akan datang insyaallah taala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.